Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga bisa berkumpul secara virtual pada pertemuan keempat mata kuliah wawasan dasar bimbingan dan kaunseling. Kemudian salawat beriringan salam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, baiklah Bapak akan menjelaskan materi tentang konsep dasar lanjutan, konsep dasar bimbingan dan konseling lanjutan. Baiklah, prinsip bimbingan dan konseling merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, di mana Praitno dalam bukunya menjelaskan bahwa prinsip ini diyakini pertama diperuntukkan bagi semua konseling atau pelaksanaan layanan konseling, di mana makna dari diperuntukkan bagi semua konseling ini konseling for all, artinya konseling diberikan untuk semua pribadi yang memang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling, tidak mengenal umur, jenis kelamin, maupun jenis masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Kedua, sebagai proses individual. Makna di sini adalah tujuan dari bimbingan dan konseling adalah perbaikan atau pengentasan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Artinya, prinsip ini menjelaskan bahwa bimbingan konseling sebagai sarana bantuan maupun sarana perbaikan bagi seorang individu yang sedang mengalami problem atau permasalahan. Ketiga, menekankan hal positif. Maknanya di sini adalah dalam prinsip bimbingan dan konseling, menekankan hal positif merupakan menjadi prinsip dalam layanan, di mana hal ini diperuntukkan untuk membangun pandangan hidup yang lebih bermanfaat bagi klien yang sedang mengalami masalah. Yang keempat, merupakan usaha bersama. Maknanya adalah karena dalam bimbingan dan konseling bukan hanya dalam satu sudut pandang, melainkan dari beberapa pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian lebih baik. Nah, artinya di sini dengan adanya layanan bimbingan dan konseling akan membantu klien dalam melihat dari sudut pandang yang lain terhadap masalah yang memang sedang mengganggu kondisi atau kehidupan sehari-hari si klien. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling di sini adalah fungsi pemahaman, yakninya pemahaman tentang situasi dan kondisi klien yang sangat diperlukan dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Artinya, fungsi pemahaman adalah fungsi yang menuntut atau membantu klien agar ia bisa memahami bahwa mungkin klien tersebut kurang memahami bahwa ia sedang bermasalah atau tidak bermasalah. Nah, disinilah fungsi pemahaman membantu klien bahwa dia sedang berada dalam kondisi yang bermasalah atau membantu klien memahami bahwa bentuk permasalahannya seperti yang sedang ia hadapi saat sekarang ini. Kedua, fungsi pencegahan, yaitu salah satu fungsi yang dalam bimbingan dan konseling yang membantu klien atau peserta didik agar terhindar dari kemungkinan permasalahan yang akan datang atau yang mungkin akan ia hadapi ke depannya gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pencegahan ini merupakan usaha pencegahan terhadap segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dapat diartikan agar peserta didik atau klien tidak salah dalam pengambilan keputusan. Kemudian fungsi pengentasan. Nah, untuk fungsi pengentasan ini adalah fungsi yang terdapat dalam bimbingan dan konseling di mana bertujuan untuk membantu mengatasi atau mengentaskan masalah yang memang sudah hadir atau yang sudah sedang dihadapi oleh klien. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pengentasan yaitu bantuan yang diberikan kepada klien sebelum dia menghadapi permasalahan yang mungkin atau yang sudah timbul pada dirinya. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan, artinya di sini yaitu fungsi yang membantu dan memelihara segala hal yang baik pada diri klien yang berasal dalam dirinya, baik dari faktor internal maupun eksternal, dan dapat diartikan memelihara sifat, kemampuan, bakat, dan hal-hal yang diperlukan atau yang berasal dalam diri klien dan memelihara hal-hal yang baru dipelajari atau yang baru dikuasainya. Kemudian azas dalam bimbingan dan konseling ada 12, mungkin saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Pertama ada azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, dan Tutburi Handayani. Khusus azas kerahasiaan